Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang kita akan melanjutkan tentang pembahasan siklus dari akuntansi. Kalau yang kemarin siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi. Nah, yang sekarang kita akan membahas tentang siklus penggajian atau payroll. Nah, siklus penggajian ini biasanya berada di bagian HRD ya. Nah, oke, baik. Kita akan lihat ya bagaimana sih contoh kasus diagram siklus penggajian. Pertama, dari Departemen Penggajiannya sendiri, dia akan mengupdate data induk penggajian dan menyiapkan pembayaran gaji, ya, serta membayarkan gaji yang berhubungan dengan bagian accounting dan bagian keuangan, menghitung tunjangan karyawan dan pajak, membayarkan tunjangan dan pajak. Jadi Departemen Penggajian ini dia khusus untuk mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan karyawan, baik itu gaji pokoknya ataupun tunjangan-tunjangan beserta pajak yang harus dibayarkan. Dan berhubungan lagi dengan departemen-departemen lainnya, misalkan ada di departemen pembelian, departemen produksi, departemen keuangan, dia akan menyerahkan data aktivitas kerja dari karyawan. Jadi nanti karyawan akan membuat sebuah logbook ya, akan membuat daftar kerja harian yang dia sudah kerjakan mulai dia masuk kerja sampai misalkan selesai ya. Kemudian di departemen pegawai ya, dia atau karyawannya sendiri dia akan menerima gaji ya. Menerima gaji dari Departemen Penggajian. Dan nanti ada pencatatan secara komputerisasi di sini, dia akan mencetak data induk penggajian, mencetak data waktu kerja pegawai, dan menghitung besaran gaji pegawai yang akan nanti diserahkan kepada Departemen Penggajian. Dan ini berhubungan dengan bank yang kalau payroll biasanya dia bekerja sama dengan bank ya, bank yang langsung mentransfer gaji ke rekening pegawai dan akan mengupdate data rekening perusahaan. Nah, serta lembaga lainnya, dia misalkan ada sebuah pajak ya, dan menerima pembayaran tunjangan dan pajak. Nah, demikian siklus penggajian ya, contoh kasus siklus. Nah, di sini ada dari siklus sebelumnya, di sini pertama ada sebuah alur kegiatannya ya. Alur kegiatannya pertama mencetak data induk penggajian yang dilakukan tadi Departemen Penggajian ya. Update data induk penggajian, update tarif potongan gaji, update aktivitas kerja pegawai ya yang diserahkan oleh masing-masing departemen, menyiapkan pembayaran gaji oleh Departemen Penggajian, menghitung besaran gaji dan membayarkan gaji serta mentransfer gaji ke rekening pegawai sampai gaji itu diterima oleh pegawainya sendiri. Dan di sini ada sebuah internal check yaitu selalu mengupdate data rekening perusahaan yang dilakukan oleh banknya sendiri, menghitung tunjangan dan pajak, membayarkan tunjangan dan pajak, serta menerima pembayaran tunjangan dan pajak. Di sini ada sebuah cash flow secara komputerisasi ya. Nah, kalau komputerisasi dia tandanya seperti ini semua. Dan di sini ada beberapa departemen yang terlibat ya. Pegawainya sendiri yang akan menerima gaji, Departemen Penggajian atau biasanya ini ada di HRD ya. Departemen lainnya yang berhubungan dengan masih Departemen HRD, institusi lainnya yang berhubungan dengan misalkan pembayaran pajak gitu, dan ada sistem perbankan yang akan mentransfer gaji pegawai. Nah, ini alurnya berasal dari kegiatan yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi Departemen Penggajian itu dia akan melakukan kegiatan update data induk penggajian, menyiapkan pembayaran gaji, menghitung tunjangan pajak, membayarkan gaji, dan membayarkan tunjangan dan pajak. Dan di sini berhubungan dengan departemen lainnya yang akan menyerahkan data ketika Departemen Penggajian akan menyiapkan pembayaran gajinya. Ada proses bisnis ya, siklus penggajian. Pertama, ada prosedur updating file pegawai yang dimaksudkan untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi. Di sini mungkin terjadi pegawai yang istilahnya sudah dalam segi akademis ya, dia awalnya misalkan dicatatnya lulusan SMA, terus kuliah lagi jadi lulusan S1 atau S2. Nah, ini berarti akan mempengaruhi terhadap update file pegawai karena dia berhubungan dengan tunjangan gajinya. Nah, proses update file ini ya dilakukan secara periodik. Jadi dia akan mengecek kepada karyawan gitu ya secara periodik. Secara periodik itu biasanya rutin ya, baik itu per bulan ya atau per 3 bulan atau per minggu ya. Nah, periodik setiap ada perubahan kebijakan penggajian ataupun perubahan kebijakan pegawai. Biasanya perubahan penggajian ini disesuaikan dengan perubahan UMR ya. Apabila UMR-nya naik,
Nah, kemungkinan kan karyawan menuntut untuk kenaikan juga. Nah, makanya di situ ada penyesuaian untuk perubahan data pegawai yang khusus berhubungan dengan penggajian. Kemudian akan mengupdate tarif berbagai potongan, ya. Nah, di perusahaan selain penerimaan gaji tunjangan, bonus, nah ada potongan juga yaitu potongan tarif pajak. Sebagai wajib pajak ya atau sebagai ya istilahnya warga negara yang baik, kita harus membayar pajak dan pajak itu akan langsung dipotong oleh perusahaan yang kita anggap sebagai pajak penghasilan, ya. Nah, kemudian karakteristik updating potongan ini serupa dengan updating data induk penggajian, jadi hampir sama, cuman kalau ini tarifnya ya. Kemudian, nah ada validasi data waktu dan kehadiran. Validasi, jadi nanti sebelum penggajian itu ada validasi dulu ya. Validasi, oh ini tepat nggak laporan ke aktivitas karyawan yang dilaporkan dengan nilai nominal pembayaran gajinya. Validasi sendiri dilakukan pada data waktu dan kehadiran pegawai yang didapatkan dari tiap divisi tempat para pegawai bekerja. Perbedaan status pembayaran biasanya diakibatkan karena perbedaan perhitungan skema pembayaran kompensasi. Dan kemudian akan langsung terakhir penyiapan penggajian. Nah, aktivitas penyiapan penggajian ini merupakan tahapan sekuensial ya dari 3 aktivitas. Artinya yang tahapan intinya, aktivitas ini dilakukan perhitungan terhadap besaran gaji yang akan diterima setiap pegawai berdasarkan data-data yang telah dimiliki dari 3 aktivitas sebelumnya. Informasi tingkat gaji masing-masing pegawai didapat dari file induk penggajian yaitu dari HRD-nya sendiri. Gitu ya. Nah, selanjutnya semua potongan penggajian akan dijumlahkan dan totalnya dikurangkan dari tarif gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Terakhir, daftar penggajian dan slip gaji pegawai akan dicetak. Ya, kemudian ada pembayaran penggajian. Nah, sebagian besar biasanya gaji pegawai dibayar dengan menyerahkan langsung uang tunai sebesar gaji pegawai beserta slip gajinya atau dengan penyimpanan langsung gaji bersih ke rekening bank pribadi mereka. Jadi pembayaran gaji ini ada yang secara langsung gitu ya, cash diberikan kepada pegawai, ada juga dia langsung nanti dikirimkan atau ditransfer via ATM. Nah, untuk tujuan pengendalian sih biasanya seharusnya gaji itu berdasarkan rekening ya atau ditransfer ke bank. Maka perusahaan harus berrekanan dengan bank gitu ya. Apalagi kalau ada fasilitas pinjaman kredit kepada bank ya. Nah, berarti otomatis sudah penggajian itu harus menggunakan rekening bank atau payroll-nya dengan perbankan gitu ya. Perhitungan tunjangan pegawai dan pajak oleh perusahaan, biasanya perusahaan bayar pajak penghasilan badan gitu yang ada di laporan, disajikan laporan rugi dan kompensasi pegawai secara langsung. Kadang perusahaan juga memberikan kontribusi atau menanggung keseluruhan pembayaran premi asuransi. Nah, atau kadang perusahaan juga menanggung asuransi kesehatan, ya, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan menyediakan layanan dan kompensasi tambahan seperti yang disebutkan akan meningkatkan permintaan atas sistem manajemen sumber daya manusia dan penggajian yang baik. Nah, jadi perusahaan yang baik itu perusahaan yang selalu memperhatikan kesejahteraan karyawan ya. Jangan sampai ketika kita bekerja 1, 2, atau 3 tahun gajinya sama. Jadi tiap tahun itu seharusnya ada kenaikan gaji sesuai dengan kinerja karyawannya. Nah, kemudian ada pengeluaran PPh. PPh sendiri berhubungan dengan ketika perusahaan akan membayarkan pajak pegawainya ataupun membayarkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Maka masuknya terhadap PPh, pajak penghasilan. Kalau karyawan namanya PPh perorangan, kalau perusahaan kita namakan PPh badan. Gitu ya. Nah, dokumen-dokumen yang terkait adalah dokumen pendukung dan perubahan gaji dan upah, kartu jam hadir dan jam kerja untuk perekapan pembayaran gaji, daftar gaji dan upahnya, serta terakhir bukti dari sudah gaji itu dibayarkan namanya slip gaji. Ada apa aja sih pengendalian dan ancaman dalam aktivitas siklus penggajian? Pertama, ancamannya atau yang harus kita hindari adalah perubahan tanpa otorisasi atas file induk penggajian. Artinya dia tiba-tiba naik gitu ya, tetapi naiknya tuh misalkan ada notes dari direktur, oh ini karyawan ini naikin, tetapi tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada masuk ke file induk penggajian gitu ya. Nah, jadi nanti karena file induk penggajian ini harus ditinjau dan disetujui oleh orang lain supaya lebih transparan di sini ya.
selain pegawai yang merekomendasikan perubahan tersebut. Kemudian data waktu kerja yang tidak akurat. Ya, karena kalau misalkan data waktunya penggajian itu setiap tanggal 25. Berarti kita misalkan tanggal 28, 29, 30 masuk ke bulan berikutnya. Ya, itu berarti kan kurang akurat ya. Harusnya gaji itu dibayarkan ketika karyawan itu sudah selesai atau sudah berakhir masa kerjanya, maka gaji itu dibayarkan. Ya. Kemudian pemrosesan penggajian yang tidak akurat. Pemeriksaan silang terhadap daftar penggajian dapat dilakukan untuk memastikan. Nah, jadi ketika kita sudah menerima laporan, tidak langsung dibuang ya. Kita analisa dulu, betul nggak gaji kita bulan sekarang ini komponennya seperti ini. Atau misalkan awalnya kita belum nikah. Biasanya kalau sudah karyawan tetap ada tunjangan keluarga. Oh, udah keluar belum tunjangan keluarganya? Jadi kita perlu mengecek terhadap daftar penggajian. Dan ada lagi yang harus kita hindari adalah pencurian cek gaji atau distribusi cek gaji palsu, ya. Nah, pembatasan akses supaya tidak terjadi cek penggajian kosong dan pendatanganan cek. Nah, maka dianjurkan pengedalan internetnya menggunakan nomor tercetak untuk semua cek penggajian dan perhitungan cek penggajian secara periodik. Jadi harus bernomor urut tercetak gitu ya. Kalau cetakan sudah tidak bisa dihilangkan ya. Kalaupun kehilangan harus dicari. Oh, ini kehilangannya kenapa? Apakah disengaja ataupun tidak disengaja? Dan penggunaan pegawai independen untuk merekonsiliasi rekening bank untuk penggajian. Nah, jadi biasanya perusahaan merekrut untuk pegawai independen yang khususnya memang untuk merekonsiliasi rekening bank untuk penggajian. Dan terakhir, adanya kehilangan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Jadi di sini ada kalanya terjadi pengungkapan data tanpa wewenang dari pihak yang berkepentingan atau menggunakan sandi dan pengamanan secara fisik atas akses terhadap database yang berhubungan dengan pegawai dan pembuatan data. Nah, ini sudah lumayan ya. Kehilangan pencuriannya sudah ke tahap tinggi karena dia sudah berhubungan dengan pembuatan data cadangan atau pemulihan dari risiko kehilangan atau kerusakan. Jadi di sini supaya tidak terjadi kehilangan kita harus membuat sebuah cadangan ya. Atau pemulihan dari risiko kehilangan atau kerusakan. Demikian pembahasan tentang siklus penggajian atau siklus payroll. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.